Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu ini, di mana kita masih tetap mengadakan ibadah online. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita akan nyanyikan pujian sukacita tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, telah pulihkan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dari berganti hari,
Perjanjian Lama. Kita akan membaca dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Puji Tuhan. Demikian pembacaan ayat Alkitab kita. Kita akan kembali memuji Tuhan dalam NKI 178 Damai yang Padamu. Susah tempuh, takut ku
sambut firman Tuhan dengan satu pujian dari NKI 170 dengan satu pujian Hanya Dekat Allahku. Ya Yesus Tuhan yang kami sembah dalam hidup ini, kami menaikkan syukur kami Tuhan, karena Tuhan masih izinkan untuk memuliakan-Mu dalam ibadah kami, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Mari tuntun tolong kami, arahkan hati hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman, dan Roh Kudus memaparkan itu bagi kami semua. Kuduskan hamba, jadikan hamba Allah berkat-Mu yang baik pada saat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang ada di rumah, tim pelayan yang ada di gereja.
Firman Tuhan hari ini kita renungkan dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang pertama, Mazmur pasal 1, Mazmur pasalnya yang pertama. Kita merenungkan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tanpa terasa sudah 2 tahun lebih kita ibadah dari rumah. Dan saat ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur ini, dan saya mengajak kita merenungkan satu hal, karakter manusia ilahi. Jadi dalam nats ini saya mau mengajak kita merenungkan apa itu karakter manusia ilahi di dalam kehidupan kita selaku anak Tuhan. Pada zaman ini kalau kita perhatikan, dunia pendidikan sudah mengalami perkembangan yang sangat-sangat baik, di mana mereka sudah mulai pakai tools yang disebut high-tech, di mana dalam dunia ini dikatakan bahwa inilah zamannya kemerdekaan belajar. Jadi pembelajaran sekarang juga sudah tidak terikat kepada tempat, tetapi pembelajaran itu sendiri akhirnya kita melihat begitu banyaknya menggunakan high-tech ini. Anak murid pun sekarang belajar dari rumah. Ada yang disebut ruang guru, ada yang disebut kelas guru, dan begitu banyak penggunaan high-tech ini di tengah-tengah pengalaman hidup ini. Tetapi pembelajaran itu semua, saya mau katakan, hanya bersifat untuk anak-anak atau orang pembelajaran dari tingkat kampus sekalipun, untuk masalah knowledge mereka, pengetahuan mereka. Yang menjadi persoalan dalam kehidupan ini, apakah orang yang memiliki pendidikan yang hebat, pengetahuan yang luar biasa, memiliki karakter Tuhan dalam hidup? Nah, banyak kita temukan dalam dunia saat ini. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, misalnya pengetahuan cyber hack, mereka coba menggunakan pengetahuan itu dengan menghacker begitu banyak aplikasi dan lain sebagainya.
Jadi pengetahuan mereka digunakan bukan untuk hal yang bermanfaat, tetapi untuk hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ini terjadi. Makanya di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, apapun pengetahuan yang engkau miliki, apakah engkau memiliki karakter Tuhan? Dan di dalam ayat-ayat Mazmur ini, kita akan melihat apa itu karakter manusia ilahi. Yang pertama, dikatakan dalam ayat 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi karakter manusia ilahi ditandai dengan yang pertama, yaitu orang ini, manusia ini, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa? Dia tidak akan mengikuti nasihat-nasihat atau pemahaman-pemahaman atau konsep-konsep tentang kejahatan itu sendiri. Karena kefasikan itu suatu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mengapa Allah murka? Kalau kita baca kitab Roma, di situ sangat jelas bahwa akibat kefasikan dan kelaliman manusia, Allah murka. Di mana penggambaran dalam kitab Roma pasal 1 di situ sangat jelas, mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-32, kefasikan manusia itu ditandai dengan tidak menyembah Allah sebagai pencipta. Kefasikan manusia itu ditandai dengan hati pikiran yang tertutup. Jadi ini satu hal yang harus kita jauhi dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita berkata saya memiliki karakter manusia ilahi, kita tidak akan duduk, atau kita tidak akan berjalan, atau kita tidak akan melakukan segala kefasikan itu. Dan karakter yang kedua dikatakan dalam ayat 1 juga, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi ayat ini menerangkan bahwa saudara dan saya selaku anak Tuhan harus memiliki karakter ini. Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tadi kata berjalan, melakukan. Sekarang berdiri. Jadi dikatakan di sini bahwa jangan kita terlibat terhadap hal yang tidak memuliakan Allah, terhadap dosa itu. Jangan kita terlibat di dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu dosa, dosa dan dosa. Begitu banyak yang mengaku orang percaya, yang mengaku Kristen, tetapi di sini kita lihat bahwa mereka menggumuli kehidupan dosa hari lepas hari dalam kehidupannya. Dan karakter manusia ilahi yang lain juga dikatakan dalam ayat 1, tidak duduk dalam kumpulan pencela. Luar biasa kata kerja ini, berjalan berdiri. Dan kata duduk di sini artinya bersama-sama mencemooh atau menceritakan orang. Di sini dia katakan kata pencemooh kumpul. Kadang-kadang kita temukan banyak orang terjebak untuk mencemooh atau menceritakan orang lain dalam kehidupannya. Akhirnya banyak orang dalam kumpulan-kumpulan pencemooh itu diceritakan hal-hal yang kurang baik. Tapi karakter manusia ilahi dikatakan kita tidak duduk atau kita tidak terlibat di dalam kumpulan para pencemooh. Dan saudara,
Hal yang terakhir dari karakter manusia ilahi adalah dikatakan dalam ayatnya yang kedua, menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Selaku anak Tuhan, apakah kita memiliki kesukaan atau apakah kita selalu merenungkan firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kenapa dipakai kata kesukaan? Bahkan ayat-ayat lain dipakai kata kerinduan. Dalam diri orang Kristen harus selalu suka, harus selalu rindu terhadap firman Allah. Kadang-kadang kalau yang berbau firman Tuhan, banyak orang Kristen pada saat misalnya mungkin mau dengan khotbah, baik live streaming seperti ini atau apapun, kalau yang berbau firman Tuhan dia jauhi. Dia cari yang kadang-kadang yang bersifat joke, yang lucu. Tetapi kalau kita berkata saya memiliki karakter manusia ilahi, orang ini akan selalu suka mencari firman Tuhan dalam hidup. Jadi kalau dia tidak mendengar, kalau dia tidak membaca, kalau dia tidak merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang kosong dalam diri orang ini. Makanya dikatakan bahwa kita harus menyukai. Tidak berhenti sampai sini dikatakan dalam ayat 2 tadi, dan merenungkan. Taurat itu dikatakan siang dan malam. Artinya untuk merenungkan firman Tuhan ini bukan sebatas hari ini saya suka, besok ini. Siang malam di sini artinya senantiasa. Karena kita tahu, kita suka ayat firman Tuhan dalam Mazmur, firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Apakah ini betul dalam kehidupan kita? Bukankah ayat ini kadang-kadang menjadi ayat emas bagi banyak orang? Yang menjadi pertanyaan, apakah benar-benar kita merenungkan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari? Dan di sini, di dalam ayatnya yang ketiga, pada saat saudara dan saya memiliki karakter manusia ilahi yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi menyukai dan merenungkan firman, kita dianalogikan, dikatakan dalam ayat 3, seperti pohon. Mengapa? Pohon. Mengapa firman Tuhan ini menggambarkan bahwa orang-orang yang memiliki karakter ilahi itu seperti pohon? Mengapa saya mengambil fokus gereja kita, Kemah Injil Subuh hari ini? 3 hal ini: berakar, bertumbuh, berbuah. Ini penggambaran seperti pohon. Pohon yang baik pada saat kita menanamnya, dia akan berakar. Karena kalau pohon tidak berakar, pohon itu tidak akan mengalami pertumbuhan dengan baik. Begitu juga saudara dan saya. Kenapa firman Tuhan ini dianalogikan orang yang memiliki karakter ilahi itu seperti pohon? Karena saudara dan saya kalau mau berakar, kalau mau kuat, kita harus menyukai firman Tuhan. Pada saat ini di tengah-tengah situasi yang kita hidup, kalau orang Kristen tidak berakar dalam kebenaran, orang Kristen itu akan gampang diombang-ambingkan. Ingat beberapa waktu yang lalu, pada saat wabah pandemi ini mulai terjadi, begitu banyak muncul pengajaran-pengajaran, di mana dikatakan bahwa kalau kita melihat, pernah kita mendengar dentuman keras di dini hari,
Pernah orang menyebarkan broadcast video bagaimana burung elang bergerombol berterbangan. Lalu muncul ada cacing-cacing muncul di media. Cacing-cacing semua keluar dari tanah. Lalu muncul lagi berita-berita di tengah-tengah situasi pandemi ini. Gunung berapi bererupsi bersama. Lalu orang mulai mengaitkan wabah ini adalah sudah waktunya akhir zaman. Saudara, berbicara tentang akhir zaman, Yesus sendiri dengan jelas menyatakan dalam Matius 24 bahwa akhir zaman itu akan terjadi. Dan tanda-tanda yang menyertai akhir zaman itu sangat jelas. Yesus katakan kelaparan, penyakit sampar, dan dikatakan juga gempa bumi dan semuanya. Itu akan terjadi. Dan pada saat di tengah-tengah situasi itu kadang-kadang orang menyatakan, oh inilah akhir zaman, dan banyak orang kalau berbicara tentang akhir zaman kita takut. Bukankah itu pengharapan kita? Bukankah akhir zaman pada saat Yesus datang kembali pada kali yang kedua, bukankah itu yang kita nantikan? Kenapa kita takut akhir kesudahan dunia ini? Bukankah pada saat akhir kesudahan dunia ini kita tahu kita akan diangkat Yesus? Luar biasa sebenarnya. Tetapi banyak orang tidak suka tentang akhir zaman. Bahkan di tengah-tengah situasi wabah pandemi ini, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang muncul yang membuat bingung banyak orang kalau kita tidak berakar dalam firman. Ada pengajaran-pengajaran yang menyatakan bla 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 tentang bahwa untuk dapat menangkal virus ini, misalnya dengan bahasa roh. Bahasa roh dinyatakan itu dapat meningkatkan imun tubuh. Apakah benar? Dan berbagai pengajaran. Bahkan ada seorang pengkhotbah dia katakan bahwa dia sudah menemukan ini di kutub utara waktu dia pergi di kutub utara. Dan banyak hal. Tetapi kalau kita tidak berakal, tidak tahu tentang kebenaran firman, kita akan gampang terbawa oleh pengajaran yang tidak benar. Makanya mari kita hidup untuk senantiasa berakar di dalam firman. Dan tidak berhenti, pohon setelah dia berakar, dia bertumbuh. Dan dikatakan di situ, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini menggambarkan bahwa selain orang yang suka firman dan merenungkan firman itu dianalogikan seperti pohon yang berakar, bertumbuh. Orang yang memiliki karakter ini juga menghasilkan buah dalam hidup. Dan dikatakan daunnya tidak pernah layu. Ini penggambaran penyertaan Tuhan, pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kalau engkau suka, kalau engkau mau melakukan perintah Tuhan, bukankah kita mau menghasilkan buah? Banyak orang Kristen mau menghasilkan buah. Tetapi pertanyaan, apakah kita sudah tidak berjalan menurut ajaran? Apakah kita sudah tidak duduk di dalam kumpulan penjemaat? Apakah kita sudah tidak berdiri di jalan orang berdosa? Tetapi kita suka dan merenungkan firman. Biarlah di tengah-tengah perenungan hari, saya mengajak kita semua umat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini. Mari kita memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kita. Mari kita suka firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan, supaya kita bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah
dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang mengajarkan kepada kami karakter ilahi yang harus dimiliki setiap orang. Tuntun arahkan kami untuk berakar di dalam kebenaran firman, dan biarlah kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Tuhan kami, dan kami menghasilkan buah di dalam hidup, supaya kami kokoh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terima kasih Tuhan atas sapaan. Tolong kami di tengah-tengah situasi kami kokoh, kami kuat, bahkan kami tetap menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kita semua jemaat berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita di tempat kita masing-masing. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saya kembali kepada. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu jemaat dapat mengumpulkannya di rumah masing-masing dan nanti dapat ditransferkan ke rekening gereja. Kita akan nyanyikan satu pujian, Singing Glory Praise the Lord. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di kediaman masing-masing. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian, Haleluya, Haleluya bagi anak domba. Haleluya, Haleluya bagi anak domba. Haleluya, Haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa.
puji dan syukur hormat kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari pertama, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih banyak Tuhan. Pada saat ini juga kami bersyukur atas persembahan, perpuluhan, dan persembahan ucapan syukur yang telah diberikan oleh seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Kekuatan, kesehatan, pertolongan Tuhan menjadi bagian mereka. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat kami pada minggu yang akan berjalan ini. Berkati mereka di dalam usaha pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati suami mereka. Berkati istri mereka dan berkati anak-anak mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan akan pemerintah kami, baik presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, kepala daerah, RT dan RW. Biarlah diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Beri mereka hikmat, akal budi, kemampuan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan diberkati oleh Tuhan, baik kekuatan, kesehatan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa menyerahkan akan jemaat kami Pak Wempi dalam pekerjaan di pemerintahan. Berkati dia Tuhan, beri dia kekuatan, kesehatan, kemampuan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagiannya. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan akhirnya jemaat Tuhan, siapkan hatimu dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, kiranya menjadi bagian kamu sekalian saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk mengangkat orang-orang percaya. Amin. Surga dan bumi puji. Seluruh rangkaian ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.